Dah, ya Mbak Sina. Hello students, good afternoon. How are you today? I hope you are always fine. Saya harap teman-teman dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat, meskipun pandemi COVID-19 menghalangi kita berjumpa secara langsung di sekolah. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita mulai dengan doa dulu ya. Tolong Mbak Yuliana deh, Mbak Yuliana Hesti, teman-temannya dipimpin berdoa ya. Yuliana ada nggak ya? Mic-nya didekatkan lagi, Mbak. Biar keras. Suaranya masih kecil, Bu. Oh iya. Iya. Suaranya kecil ini. Sorry. Suaranya. Ya. Kalau sekarang gimana, Bu? Ya, oke. Sudah, oke. Memori mawon ya. 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 Ada yang belum join di kelas online kita hari ini? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Kalau sudah, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Hari ini, Mrs. Sina akan membawakan materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 2. Are you ready? Nah. Yes. Wah, ini gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama cukup menggemaskan. Kira-kira teman-teman ada yang tahu ini ada gambar apa ya di sini? Ada yang bisa menyebutkan? Kucing, Ya, ada Kucing, Bu. Ada kucing dan apa lagi ya? bunga. Bunga. Very good. Ya, jadi ada hewannya ada kucing, tumbuhannya ada bunga-bunga. Dilihat dari penampakannya bagaimana ini? Apakah kucingnya terlihat sehat? Sehat. Sehat, iya ya. Dilihat dari bulunya dia tebal dan juga gemuk. Bagaimana sama ini bunga-bunganya? Terlihat terawat tidak ya? Cantik. Cantik, berwarna-warni, bermekaran, bagus. Jadi tumbuhan dan hewan yang ada di gambar ini semuanya terlihat terawat dan sehat. Nah, teman-teman, jadi tumbuhan dan hewan itu harus kita rawat dengan baik. Karena tumbuhan dan hewan juga merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan itu dapat terus memberikan manfaat jika kita rawat dengan baik. Namun sayang, beberapa orang nggak memperhatikan hal ini. Kalau ya teman-teman itu sudah memutuskan untuk memelihara tumbuhan dan hewan, maka kita harus bertanggung jawab untuk merawatnya, memberi kasih sayang. Coba nih, teman-teman di kelas ini, ada nggak ya yang memelihara hewan peliharaan di rumah? Siapa coba yang punya hewan peliharaan? Saya. Coba ada suara Mbak Irin tadi. Mbak Irin memelihara apa Mbak Irin? Anjing, Bu. Anjing. Mbak Irin gimana merawatnya anjing coba? Dikasih makan, terus dimandiin. Pintar ya, bagus. Jadinya anjingnya sehat ya Mbak Irin ya. Coba ada nggak yang lain teman-teman Saya. yang memelihara merawat tanaman, yang merawat tanaman di rumah? Coba ada nggak ya? Ada tidak? Punya. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Mia ini. Mbak Mia punya tanaman apa Mbak Mia? Sansevieria paku, Bu. Wah, tanaman paku ya. Mbak Mia gimana merawat tanaman paku di rumah Mbak Mia? Disirami, Bu. Disirami, bagus. Dikasih pupuk nggak ya? Oh ya, tapi lupa, Bu. Jangan lupa ya Mbak Disiram Mia. aja. Iya. Bagus. Pinter-pinter ya ternyata teman-teman. Nah, di sini ada 4 gambar yang berbeda. Ada gambar hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Tapi berbeda semua ya. Coba, Mrs. Sina mau nunjuk Mbak Susana Susanti. Ada nggak ya Mbak Susana Susanti? Mbak Susana Susanti. Nggak ada ya? Ya udah diganti dulu sama Mbak Nugraheni aja. Ini suara siapa? Ayo. Nugraheni. Sina yang ada di layar, tolong tunjukkan satu saja gambar dari hewan yang tidak terawat. Yang mana coba
Nugraheni? Oh, yang tidak terawat ya Ibu ya. Itu Ya. yang gambar kedua. Yang gambar kucing. Kok kenapa gambar kucing di situ tidak terawat, Mbak Nugraheni? Makanya sembarangan Ibu. Kasihan kalau kucing di rumah saya kasih makan Ibu. Wah, pintar sekali, hebat. Good job, Mbak Nugraheni. Good. Lanjut, coba ada Mbak Aziza. Mbak Aziza ada nggak ya? Ada, Bu. Mbak Aziza, tolong dong tunjukkan gambar dari tanaman yang terawat. Yang mana coba? Yang hijau-hijau, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, Bu, pojok. Yang keempat ya, terlihat ya daunnya masih segar, masih hijau. Pintar sekali. Selanjutnya ada Mbak Sekar. Mbak Sekar, tolong dong tunjukkan gambar mana yang menunjukkan hewan yang terawat. Gimana Miss? Ulangi Miss. Gambar dari hewan yang terawat, Mbak Sekar, yang mana ya? Ya ayam Miss. Yang ayam, pintar. Kenapa Mbak Sekar kok ayam itu bisa kelihatan terawat ya? Terlihat bersih Miss. Terlihat bersih ya, bersih dan kelihatan berisi ya. Bagus, pintar sekali Mbak Sekar. Yang terakhir, tolong Mbak Susana sudah ada belum ya? Belum ya, coba ganti Mbak Wismanti dah, Mbak Wismanti. Iya, Bu. Mbak Wismanti, masih tinggal satu nih. Itu gambar yang pertama. Kira-kira itu gambar apa ya Mbak Wismanti? Gambar yang pertama itu kayaknya ada tumbuhan tapi kok mati ya, Bu? Ya benar. Jadi di situ ada tumbuhan yang sudah layu, sudah tidak terawat. Dilihat dari batangnya sudah tidak tegak, daunnya juga sudah kecoklatan. Bagus. Terima kasih Mbak Wismanti. Ternyata teman-teman sudah pintar semua ya membedakan mana tumbuhan atau makhluk hidup yang terawat, baik yang tidak terawat. Pintar. Jadi kita wajib ya mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Karena perilaku peduli sama lingkungan itu sebenarnya adalah wujud syukur kita terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga ketika kita peduli terhadap lingkungan, sebenarnya kita sedang menunjukkan kalau kita adalah manusia yang beradab. Selanjutnya, gambar apa ya ini? Gambar apa ya ini teman-teman? Gambar pasar. Ya, ada yang sering pergi ke pasar menemani ibunya? Saya setiap hari ke pasar. Wah, pintar sekali ini. Kamu ini nemenin ibu ya? Nemenin ibu belanja? Iya, Miss. Coba nih, ini suara siapa ya? Susana, Miss. Ini, oh Mbak Susana tadi. Mbak Susana mungkin lagi ke kamar mandi ya. Mbak Susana, gimana ya perasaannya kalau Mbak Susana itu pergi ke pasar? Apa ya, seneng sih, tapi agak jijik. Kenapa jijik? Bau, Miss. Bau. Ya benar, bau. Rata-rata pasar memang kondisinya seperti itu ya, bau, aromanya. Bagus. Terima kasih Mbak Susana. Yang berikutnya ada teks pergi ke pasar. Misi Sina minta tolong Mbak Fitri Ningsih. Tolong dibacakan ya Mbak Fitri Ningsih. Iya, Miss. Semuanya, Miss. Iya. Oh ya. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar.
Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Sudah, Miss. Ini sih. Selanjutnya ada teks selanjutnya. Tolong Mbak Anggia Maharani ya, bacakan. Mbak Anggia Maharani. Ada tidak ya? Kalau tidak ada boleh diganti dengan Mbak Muji Handayani. Bu, Ya, ini siapa ini? yang keras sedikit ya, Bu. Oh iya, maaf. Ya, Ini Mbak siapa ini? Ini Mbak Muji, Bu. Oh iya, tolong Mbak Muji dibaca teksnya. Oke. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Ya, terima kasih Mbak Muji. Ya, Miss. Selanjutnya terakhir Mbak Andini Oka. Tolong dibacakan teksnya Mbak Andini Oka. Baik, Bu. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Oke, terima kasih Mbak Andini. Ada beberapa pertanyaan ya setelah membaca teks bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Seperti yang tadi teks bacaan kita baca, ada yang bisa menjawab? Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Ya, ada yang bisa menjawab? Banyak sampah, Bu. Bau. Banyak sampah, bagus. Pertanyaan, mengapa pasar sangat bau? Banyak sampah, Bu. Ya, karena banyak sampah, jadi sampah-sampahnya berserakan, tidak pada tempatnya. Orang-orang membuang sampah sembarangan. Pertanyaan yang ketiga, ketika sampah berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan ya? Polusi udara, Bu. Udara bisa juga menyebabkan Lingkungannya jelek dan kotor, Bu. lingkungannya jelek dan kotor, ada polusi udara, bisa juga terjadi banjir. Banjir terjadi karena apa ya? Jadi karena ada aliran airnya yang terhambat oleh sampah. Pertanyaan yang terakhir, ketika sampah berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar ya? Pengunjungnya jadi sedikit, Bu, karena enggak mau sama bau sama kotornya. Iya, kalau pengunjungnya sedikit, kasihan penjualnya ya nanti Mbak Mia ya, nanti nggak laku dagangannya. Ya, jadi kalau sampah berserakan, akibat bagi orang-orang besar dan juga penjual dan pembeli jadi sakit, ya kan? Terus orang-orang di sekitar pasar merasa tidak nyaman karena tidak mendapat udara yang segar. Sebenarnya teman-teman, ketika kita membuang sampah sembarangan itu, kita itu sedang mengambil hak orang lain. Hak seperti apa ya? Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, hak orang lain untuk menikmati udara yang bersih, udara yang nyaman, udara yang segar itu hilang. Jadi diusahakan semuanya untuk selalu membuang sampah tepat pada tempatnya. Ada berapa saja upaya untuk menjaga lingkungan? Ada yang bisa menyebutkan ada apa saja? Tolong yang pertama, Misi Sina mau Mbak Deborah. Mbak Deborah coba bisa nggak ya menyebutkan
Upaya apa untuk menjaga lingkungan? Buang sampah di tempatnya, Bu. Very good. Buang sampah pada tempatnya. Pintar. Yang kedua, tolong Mbak Katarina. Mbak Katarina ada tidak ya? Nggak Iya, ada ya? Bu, ada. Nah, Tapi nggak tahu jawabannya, Bu. wah, Mbak Katarina nanti belajar lagi ya, Mbak Katarina ya. Ya, ada yang lain yang bisa membantu Mbak Katarina? Apa saja kira-kira upaya untuk menjaga lingkungan? Ya. Lalu membersihkan selokan air seperti yang tadi ada dalam teks bacaan, selokan air harus selalu bersih karena kalau selokan airnya tersambat dengan sampah, aliran airnya jadi tidak lancar. Yang berikutnya, memisahkan sampah basah dan sampah kering karena cara penguraiannya juga berbeda. Yang terakhir kira-kira nih, ada nggak ya teman-teman yang bisa menyebutkan satu saja upaya untuk menjaga lingkungan? Coba. Siapa ya tadi ya yang belum bersuara ya? Ada Mbak Eva Evina. Oh ya, Mbak Eva Evina. Coba, Mbak Eva Evina. Wah, Mbak Eva Evina ini pasti ketiduran. Bu. Oh iya ada, alhamdulillah. Mbak Eva Evina coba. Satu saja upaya untuk menjaga lingkungan selain yang sudah disebutkan dengan teman-teman. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, aduh. Mbak Eva Evina nanti belajar lagi ya. Nah, Baik, Bu. nggak apa-apa. Nah, upaya yang selanjutnya ini juga bisa dilakukan menggunakan produk daur ulang. Jadi, teman-teman, sampah atau barang-barang bekas itu tidak selalu harus dibuang untuk tidak mencemari lingkungan ya. Bisa itu barang-barang bekasnya teman-teman olah untuk kemudian jadi kreasi baru yang lebih bermanfaat. Ayo kita buat montase. Kira-kira ada nggak ya teman-teman yang pernah mendengar kata montase? Mungkin pertama kalinya ini. Atau ada yang pernah mendengar kata montase sebelumnya? Mirip sama kolase ya. Belum, Bu. Ya, hampir mirip dengan kolase. Yang membedakan adalah medianya. Jadi, adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar menjadi satu dari berbagai sumber untuk kemudian menjadi susunan karya seni baru. Biasanya itu teman-teman bisa ambilnya dari majalah atau koran bekas. Nah, seperti ini. Bahan-bahannya ada gambar-gambar yang sudah teman-teman ambil, teman-teman bisa potong dengan gunting, kemudian nanti ditempel dalam satu karton atau HVS untuk menjadi dasarannya. Teman-teman harus memperhatikan gambar-gambar yang akan dipilih, apakah gambarnya terpadu, serasi warnanya, gambarnya mempunyai tema yang sama, seperti itu. Ya. Di sini juga Miss Sina akan menunjukkan nah ini salah satu contoh montase karya Miss Sina sendiri. Coba bagus tidak? Bagus sekali, Bu. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman nanti silahkan ya di rumah kalian bisa cari gambar-gambar dari manapun. Diutamakan pakai buku atau majalah atau koran yang sudah bekas. Jangan pakai buku tema ya. Silahkan nanti dicari gambar-gambar yang sesuai dengan tema kita, yaitu cinta lingkungan. Teman-teman bisa membuat montase seperti dengan Miss Sina. Silahkan nanti boleh dibimbing sama orang tua, dan kalau sudah selesai, difoto kemudian dikirimkan ke nomor pribadi Miss Sina. Nanti hasil montase karya kalian bisa kalian tempel di rumah atau di dinding kamar kalian sendiri. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Coba ada yang bisa menyebutkan kita sudah belajar apa saja hari ini? Hewan dan tanaman, Bu. Very good. Iya, kita tadi belajar hewan dan tanaman. Bagaimana kita peduli dengan makhluk hidup. Bagaimana merawat hewan dan tanaman. Upaya-upaya untuk menjaga lingkungan. Dan yang terakhir kita juga belajar membuat montase. Sekian materi dari Miss Sina. Nanti ketika ada yang masih belum paham, boleh WA Miss Sina langsung ya.
Cukup sekian. Terima kasih. Thank you. See you.